Terjemahan Kitab Al-Hikam, Hikmah 51-52. Pindahlah dari alam makhluk kepada pencipta alam. Hikmah 51, Hijrah yang ditolak. Jangan berpindah dari satu alam makhluk ke alam makhluk yang lain, berarti sama dengan himar yang berputar di sekitar penggilingan, ia berjalan menuju ke tempat tujuan, tiba-tiba itu pula tempat yang ia mula-mula berjalan daripadanya, tetapi hendaklah engkau pergi dari semua alam menuju kepada pencipta alam, sesungguhnya kepada Tuhanmu puncak segala tujuan. Syarah, keadaan orang yang tidak dapat melepaskan dirinya dari syirik itu bagaikan seekor himar yang terikat dan berputar menggerakkan batu penggiling. Walaupun jauh jarak yang dijalaninya namun, dia sentiasa kembali ke tempat yang sama. Jika ia mau bebas haruslah ia melepaskan ikatannya dan keluar dari bulatan yang sempit itu. Orang yang mau membebaskan dirinya dari syirik secara keseluruhan, hendaklah membebaskan perhatian hatinya dari semua perkara kecuali Allah. Keluar dari bulatan alam dan masuk kepada wujud mutlak Allah. Jangan berpindah dari syirik yang terang ke alam syirik yang samar. Amal kebaikan yang dinodai oleh ria, sumah mengharap pujian manusia, maka tidak dianggap oleh syariat tidak diterima oleh Allah. Dan, bila telah bersih dari semua itu, kemudian beramal karena terdorong oleh menginginkan kedudukan atau kekayaan atau karomah, selamat di dunia atau akhirat, semua itu pun masih termasuk alam hawa nafsu, dan belum mencapai tujuan ikhlas yang sebenarnya yaitu bersih dari segala tujuan selain hanya kepada Allah, yakni tanpa pamrih tidak mengharap imbalan apapun dari Allah dan itu juga menunjukkan gagalnya dirimu dalam mengabdikan diri kepada Allah. Karena itu selama masih berpindah dari alam ke alam, dari makhluk ke makhluk maka itu tidak berbeda, bagaikan himar yang berputar di sekitar penggilingan, tetapi seharusnya sekali berangkat dari alam ini, langsung menuju kepada pencipta alam. Karena itu Nabi Isa, alaihi salam pernah berkata kepada sahabat Hawariyin, pengikut penjaga. Semua yang ada padamu dari berbagai nikmat kesenangan itu langsung dari karunia Allah kepadamu, maka manakah kiranya yang lebih besar harganya nilainya? Apakah pemberiannya ataukah dia yang memberi? Wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya kepada Tuhanmu itulah puncak segala tujuan. Sebab barang siapa yang telah mendapatkan Allah, berarti telah mencapai segala sesuatu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Hikmah 52, Hijrah yang diterima. Dan perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka barang siapa yang berhijrah menuju kepada Allah dan Rasul-Nya, sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena kekayaan dunia, dia akan mendapatkannya, atau karena perempuan maka akan dinikahi, maka hijrahnya terhenti pada apa yang ia hijrah kepadanya. Camkanlah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dan perhatikanlah persoalan ini jika engkau mempunyai kecerdasan faham. Syarah, hikmah ini adalah lanjutan dari kalam hikmah yang lalu. Keluar dari satu hal kepada hal yang lain adalah hijrah juga namanya. Dan yang utama dalam hadits ini ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hijrah yang tidak dengan niat ikhlas yaitu hanya kepada Allah semata akan terhenti pada tujuan yang sangat rendah dan tidak berarti, dan tidak akan mencapai keridaan Allah. Tapi jika ditinjau dari sifat Allah yang wujud dan sifat makhluk yang adam, maka berpindah dari makhluk ke makhluk itu sama saja jalan di tempat tidak kemana-mana, sebuah perjalanan yang sia-sia. Tapi mau disebut sebagai hijrah ataupun bukan hijrah maka itu bukan masalah, karena hijrah atau bukannya itu tergantung dari mana meninjaunya, dan masalah yang sebenarnya adalah mengapa kita masih berpindah dari alam makhluk ke alam makhluk lainnya dan bukan hijrah kepada Allah. Seseorang minta nasihat kepada Abu Yazid Al-Bustami, maka berkata Abu Yazid, jika Allah menawarkan kepadamu akan diberikan kekayaan dari arsy sampai ke bumi maka katakanlah, bukan itu ya Allah tetapi hanya engkau tujuanku ya Allah. Ad-Darani berkata, andaikan aku disuruh memilih antara masuk surga Jannatul Firdaus dengan salat 2 rakaat, niscaya saya pilih salat 2 rakaat. Sebab di dalam surga, saya dengan bagianku, dan dalam salat aku dengan Tuhanku. As Shibli radhiyallahu anhu berkata, berhati-hatilah dari ujian Allah, walaupun dalam perintah, kulu wasyarabu, makan dan minumlah, sebab dalam pemberian nikmat itu ada ujian untuk diketahui, siapakah yang silau dan lupa kepadanya setelah menerima nikmat, dan siapa yang tetap padanya sebelum dan sesudah menerima nikmat. Seorang penyair berkata, dia salat dan puasa karena sesuatu yang diharapkan, sehingga setelah tercapai urusannya, dia tidak salat dan puasa.